Aku menggonggong. Cepatlah menggonggong. Gonggong. Gonggong untukku, cepat. Gu. 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 Beginilah seharusnya kau. Aku sudah menggonggong. Bisakah aku mendapatkannya kembali sekarang? Beginilah seharusnya kau. Kenapa kau harus seperti ini? Kenapa aku harus seperti ini? Karena kau dan ibumu sama-sama orang jahat. Kalian buat aku menderita bertahun-tahun. Ibuku tidak seperti itu. Masih berani membantah. Lepaskan semua pakaiannya untukku. Ambil gambar, unggah ke internet. Jika kau berani menyentuhku, ayahku akan membunuhmu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat, apakah dia benar-benar menyayangimu? Dasar orang jahat, si malang itu lahir. Lepaskan aku. Hei ibu. Ibu? Momu? Hei Momu. Ini. Istirahatlah sebentar. Hei ibu. Apakah ayah sudah datang? Ayah? Mungkin dia sibuk. Beijing. Momo, dia, Nona Kiao. Ini rumah sakit kota. Lalu lintas terlalu padat. Ambulans sama sekali tidak bisa lewat. Bisakah Anda mencari cara agar pasien bisa segera dibawa ke rumah sakit? Baiklah, aku akan mencari cara. Berhenti. Hentikan mobilnya. Ayo, Shinran, lihat apa yang ingin kamu makan. Baik. Paman Gu. Semua hidangan di menu ini mahal sekali. Paman Gu, apakah Anda sering membawa bibi Kiaohan dan kakakmu mau makan di sini? Biasanya, kita hanya makan masakan rumahan. Hari ini, kita merayakan ulang tahun Shinran yang terlambat, kan? Pesan saja apa yang kamu mau. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Tolong hentikan mobilnya. Baik. Apakah kamu suka yang ini? Hentikan mobilnya. Kakak Beichen, kakak Kiaohan, apakah dia membutuhkanmu untuk sesuatu? Kalau begitu, Shinran dan aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Baik. Tidak perlu. Jangan pedulikan dia. Ayo pesan. Ayo, aku akan membantumu. Baik. Kamu harus memotongnya seperti ini. Setelah dipotong, lalu celupkan. Ini. Terima kasih, Paman. Momu. Hei Momu, Momu, ibu akan menggendongmu ke rumah sakit. Begitu kita sampai di area kota, kita akan bisa mendapatkan taksi. Hei ibu. Apakah ayah tidak menginginkanku lagi? Kalau begitu aku akan lihat saja, apakah dia benar-benar menyayangimu, orang jahat itu, yang lahir dari seorang simpanan. Tidak, dia tidak akan. Tidak, dia tidak akan. Ayah hanya sibuk. Begitu kita di rumah sakit, kita akan bisa bertemu ayah. Gu Beichen. Dia bahkan tidak peduli pada putrinya sendiri. Dan malah menemani Su Ying dan Li Xinren.
Hei ibu, aku sangat kesakitan. Aku ingin tidur. Momu, bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Restoran Barat Iman. Sedang hujan. Bagaimana kalau aku menyetir dan mengantarmu pulang? Tapi kami tinggal di pinggiran kota. Agak jauh. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu. Ayo pergi. Sinran, mulai sekarang, Bijiang Chen, jika kamu menemui kesulitan, ingat untuk memberitahu paman. Paman Gu, aku selalu berharap memiliki ayah sepertimu. Aku, bisakah aku memanggilmu ayah? Tentu saja, kamu bisa. Hei ayah. Hei ibu, ada apa? Xiao Ying, kamu baik-baik saja. Momu, itu mobil ayah di depan. Momu, Mumu, kamu baik-baik saja. Momu, hei Mumu, Momu, bertahanlah. Kamu akan segera bertemu ayah sekarang. Hei Mumu, aku tidak tahan lagi, ibu. Begitu kita bertemu ayah, dia bisa membawa kita ke rumah sakit. Mumu, kamu akan baik-baik saja. Ayo. Paman Gu, Anda sangat baik. Jika itu ayahku, dia pasti sudah lama memukuli atau memaki ibuku. Sekarang paman ada di sisimu. Melindungimu. Tidak ada yang berani mengganggumu. Gu Beijin, angkat teleponnya. Momu sekarat. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Kiao Han, kamu gila. Aku hanya sedikit terlambat pulang. Apakah kamu perlu menelepon puluhan kali? Beijin, Momu, dia. Bicaralah saat kamu sampai di rumah. Aku ada urusan sekarang. Hal penting apa yang mungkin kamu miliki? Kakak Kiao Han, saya sangat menyesal. Kakak Beijin, dia ingin membantu hari ini. Sinren merayakan ulang tahunnya yang tertunda. Menunda dia pulang untuk menemanimu. Tolong jangan salahkan kakak Beijin. Sesuatu terjadi pada Mumu, dan dia masih bersama Li Sinren, merayakan ulang tahun yang terlambat. Aku tahu kamu punya masalah dengan Xiao Ying. Bukankah sudah kubilang berapa kali bahwa aku menganggap Xiao Ying seperti adikku sendiri? Apakah kamu perlu mengutuk Mumu? Dia putrimu sendiri. Sesuatu benar-benar terjadi pada Mumu. Cukup. Bagaimana kamu bisa begitu berpikiran sempit? Tahukah kamu seberapa banyak Xiao Ying dan Sinran menderita di rumah penjudi itu? Apa salahnya aku mentraktir mereka makan? Bagaimana denganmu dan Su Ying? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu sekarang. Datang selamatkan Mumu. Mumu, dia benar-benar sekarat. Jangan gunakan Mumu untuk membicarakan ini denganku. Aku belum pernah melihat ibu sepertimu. Hanya untuk membuatku pulang. Kamu akan mengatakan kebohongan sekejam itu. Aku akan menemani Sinran untuk menutup ulang tahun yang tertunda. Lalu aku akan kembali. Baiklah, berhenti membuat keributan. Aku tidak boleh membiarkan Gu Beichen tahu bahwa Gu Zimu mengalami kecelakaan. Selama Gu Zimu mati, ibu dan aku bisa dengan lancar masuk ke keluarga Gu. Itu salahku. Hai Bibi, aku hanya ingin Paman Gu merayakan ulang tahunku bersamaku. Ayahku selalu memukul atau memaki aku. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Aku tidak akan merayakan ulang tahunku lagi. Paman Gu akan segera pulang. Untuk bersamamu dan Mumu. Sinran, untuk apa kamu minta maaf? Paman menawarkan untuk merayakan ulang tahunmu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mumu, sudah kami manjakan sejak kecil. Kehilangan ditemani sebentar saja. Tidak apa-apa. Merayakan ulang tahun. Ulang tahunnya, Li Sinren. Apa yang perlu dirayakan? Aku harus merayakan ulang tahun ini.
Kamu merayakan ulang tahun Li Xinran. Apa kamu tahu? Putrimu sudah dekat dengan kematian. Apa? Kakak Kiaohan, sebagai seorang ibu, bagaimana bisa kamu, karena dendam, mengucapkan kata-kata sekejam itu? Kiaohan, jangan mengancamku dengan Mumu. Dia baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padanya? Mumu, dia. Luangkan lebih banyak waktu dengan Mumu. Hadiah apa yang dia inginkan? Aku akan pergi membelinya bersamanya besok. Aku akan mengantar Xiaoyin dan yang lainnya dulu. Lalu aku akan kembali menemaninya. Mumu, dia sekarat. Hei ayah. Mumu. Dia sudah dimanjakan oleh Kiaohan. Dia bahkan tidak tahan aku pergi sebentar saja. Kurasa, sekarang, dia mungkin sedang mengamuk pada Kiaohan. Paman Gu, Anda sangat baik kepada Mumu. Aku berharap ayahku sepertimu. Bukankah Paman sudah bilang, mulai sekarang, Paman adalah ayahmu. Besok, saat kita pergi membeli hadiah untuk Mumu, kamu ikut juga. Apa yang kamu inginkan, beritahu Paman, dan Paman akan membelikannya untukmu. Benarkah? Terima kasih, Paman. Anak bodoh. Masih memanggilku Paman. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukan Paman Gumu dengan bakti seperti ayahmu sendiri. Baik, terima kasih, Paman. Terima kasih, Ayah. Momu, Ibu akan menggendongmu. Dalam beberapa hari, perusahaan memiliki perjamuan ulang tahun ke-20. Aku berencana untuk mengumumkan di perjamuan bahwa Xinran adalah putri angkatku. Kakak Beijian. Bukankah ini akan terlalu merepotkanmu? Aku sudah bilang, kamu adalah adik kandungku. Jadi tentu saja aku harus melindungi kamu dan Xinran. Aku akan memberitahu semua orang identitas Xinran. Dan kemudian tidak ada yang akan mengganggunya. Aku akan mengantar kalian semua pulang dulu. Aku juga harus segera pulang lebih awal untuk merayakan ulang tahun Mumu. Si menjengkelkan itu, Guzimu, pasti akan segera mati, kan? Tidak, aku harus menahan Gu Bichen. Aku tak bisa biarkan dia selamatkan Guzimu. Hei ibu, perutku sakit sekali. Ada apa, Xinran? Apakah kamu masuk angin? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Baiklah. Terima kasih, Ayah. Mulai sekarang, Gu Bichan adalah ayah Li Xinranku. Gu Beijin. Kakak Beijian, ada apa? Aku rasa aku baru saja mendengar Kiaohan memanggilku. Kakak Beijian, kamu sangat mengkhawatirkan mereka. Kalau begitu kamu harus kembali dulu. Aku akan membawa Xinran sendiri ke rumah sakit. Lagi pula, sakit perut bukan masalah besar. Bagaimana bisa begitu? Hujan deras seperti ini. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan taksi. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak akan memakan banyak waktu. The film was translated and narrated by M Media. Gu Beijin, turun ke sini. Cepat turun ke sini. Tidak boleh membiarkan Gu Bichen menemukan mereka. Perutku benar-benar sakit sekali. Xinran? Ada apa, Xinran? Tidak apa-apa, Xinran. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Baik, tahan sebentar lagi. Gu Beijin. Dalam keadaan koma karena pendarahan intrakranial, situasinya sangat kritis. Perawatan harus segera dimulai. Jika tidak, akan ada bahaya yang mengancam jiwa. Dokter, tolong, Anda harus menyelamatkannya. Dia masih sangat muda. Kami sudah melakukan penanganan darurat, tapi kami perlu menggunakan peralatan rumah sakit. Jangan panik, masih ada waktu. Jangan khawatir, masih ada waktu. Monu, bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera sampai. Putriku sayang.
Pindahkan mobilnya. Ada pasien darurat di dalam mobil. Kami juga sedang terburu-buru. Apa-apaan ini? Gu Beijin. Kiao-han. Kenapa kamu dalam keadaan seperti ini? Cepat. Singkirkan mobilnya. Apa kamu memasang pelacak padaku? Kamu benar-benar mengikutiku sampai sini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku sudah memberitahumu. Aku hanya menganggap Su Ying sebagai adik. Tuan, tolong segera pindahkan mobil Anda. Kalau tidak, Anda akan menunda penanganan pasien. Apa kamu tidak dengar? Aku bilang singkirkan mobilnya. Tidak bisakah kamu melihat? Shinran sangat kesakitan. Tuan, Anda menghalangi jalur darurat. Rumah sakit kami bisa menuntut Anda. Anda akan ditahan. Pagi beritahu pengacaraku. Anda, Gu Beijin. Kegilaan macam apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku sudah bilang, aku harus membawa Shinran ke dokter. Meskipun kamu tidak menyukainya biasanya. Kata-kata Su Ying, kamu seharusnya tidak melampiaskannya pada anak yang tidak bersalah. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Perutku benar-benar sakit. Kakak Beijin. Kalau mobilnya tak disingkirkan hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Minggir. Hari ini, sampai aku membawa Shinran ke dokter, tak ada yang bisa menyuruhku pindahkan mobil. Mumu ada di ambulans. Kalau mobilnya tak disingkirkan sekarang, terlambat. Kamu biasanya bisa saja mengamuk. Bagaimana bisa kamu berani membuat lelucon yang berlebihan seperti itu? Aku tidak bercanda denganmu. Pindahkan mobilnya cepat. Aku memohon padamu, kakak Kiao-han. Aku tahu kamu tidak senang kakak Beichen sibuk hari ini, merayakan ulang tahun Shinran. Kamu sangat tidak bahagia, kamu tidak ingin dia terus tinggal bersama kita. Tapi saat ini, Shinran benar-benar tidak enak badan. Nanti, aku sendiri yang akan membawa Shinran untuk meminta maaf padamu secara langsung. Bukankah itu sudah cukup? Kamu benar-benar terlalu tidak berperasaan, hanya untuk membuatku pulang. Kamu berani membuat alasan apapun. Aku tidak berbohong padamu. Tidak bisakah kau percaya padaku sekali saja? Minggir dari jalanku. Gu Beijin. Kau lebih memilih percaya pada mereka, tapi kau tidak mau percaya padaku. Xiao Ying dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana mungkin dia berbohong padaku? Jika kau tidak memindahkan mobilnya dan ingin tetap bersama mereka, baiklah. Berikan kuncinya padaku. Berikan kuncinya padaku. Berhentilah main-main. The film was translated and narrated by M. Media. Ayo pergi. Gu Beijin. Aku. Kakak Beijin. Kamu pasti berhalusinasi. Perutku sakit sekali. Shinran, bertahanlah sebentar lagi. Kamu akan segera bertemu dokter. Baik. Dia tidak akan memindahkannya. Aku akan menggendongnya sendiri. Monu, ibu akan menggendongmu ke ruang gawat darurat. Tidak, Nyonya. Putriku masih menunggu. Aku akan menyelamatkannya. Dengarkan aku. Putrimu wafat akibat pendarahan otak. Apa yang kau katakan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau salah. Momuku tidak akan meninggalkanku. Hei Nyonya. Monu. Monu. Hei Mumu. Mumu, bangunlah. Hei Mumu. Kita sudah di rumah sakit. Monu. Kita bisa menyembuhkanmu segera. Maka kau tidak akan sakit lagi. Kakak Beichen, ada apa denganmu? Aku tidak tahu kenapa. Baru saja hatiku terasa seperti ditusuk sesuatu. Hari ini ulang tahunmu.
Ibu membelikanmu. Jepit rambut yang sangat cantik. Kau akan terlihat cantik memakainya. Dan kuil merah muda. Kau pasti akan menyukainya. Mumu, bangunlah. Hei ibu, mana yang terlihat lebih bagus dari keduanya? Keduanya terlihat bagus. Kalau begitu, pilihkan satu untuk kupakai, ya. Aku tidak mau. Pakai saja salah satunya. Kau yang terbaik. Pakai saja. Sangat cantik. Ibu, aku akan memotongkanku untukmu. Kakak Beijen, kamu terlalu banyak bekerja. Dan kamu harus menjaga Jika kamu punya masalah, hadapi aku. Kenapa kamu menyakiti anak itu? Kamu gila. Aku gila. Aku orang gila. Jika kamu membuat masalah lagi, kita akan bercerai. Baiklah. Cerai. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku ingin bercerai darimu. Hai Bibi. Sakit perutku bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Aku tak perlu bersaing dengan Mumu demi ayah. Tapi, ayahku tidak pernah peduli padaku. Aku sangat ingin mendapatkan perhatian ayah. Bibi Kiaohan, tolong jangan marah. Shinran, jangan pedulikan dia. Dia hanya sedang gila. Berhenti berpura-pura menyedihkan di sini. Jangan berpikir. Aku tidak tahu apa yang sudah kau lakukan. Bibi Kiaohan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kiaohan, Shinran sudah sakit. Berhentilah, tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Mumu sudah dibunuh olehnya. Apa? Aku bilang. Mumu dibunuh olehnya. Lepaskan. Pamanku, aku tidak mengerti mengapa Bibi Kiaohan berpikir seperti ini. Mumu dan aku jelas adalah teman baik. Teman baik. Mumu polos dan baik hati, benar-benar tidak waspada dan menganggapmu sebagai teman baik. Dan bagaimana kau memperlakukannya? Kau menggunakan kebaikannya untuk membunuhnya. Bibi Kiaohan. Aku tahu. Ibuku dan aku telah menyebabkanmu banyak masalah. Jika kamu sangat membenci kami, karena ini, kami bisa pindah dari kota ini. Tapi kamu tidak perlu memfitnahku. Ayo pergi. Kita tidak perlu menahan ini. Ayo pulang sekarang, dan berkemas. Jangan pedulikan dia. Dia hanya karena aku tidak menemani Mumu untuk ulang tahunnya. Jadi, dia melampiaskannya padamu. Kamu juga seorang ibu, bagaimana bisa kamu mengatakan hal yang tak menyenangkan begitu di hari ulang tahun seorang anak? Karena semua yang kukatakan adalah kebenaran. Cukup. Sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Aku sudah bilang. Aku akan pulang setelah Shinran selesai berobat. Sudah selesai atau belum? Aku belum selesai. Aku belum selesai. Mumu sudah tiada. Apakah ini masih rumah? Diam, lihatlah dirimu sekarang. Bertindak seperti orang gila. Aku hanya menganggap Sui Ying sebagai adikku sendiri. Bagaimana bisa kamu mengarang hal buruk tentang putrinya? Aku mengarang. Kalau begitu, biar kamu lihat sendiri. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kau bilang aku mengarang? Bukankah kau terutama mempercayai ibu dan anak itu? Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Apa sebenarnya yang kamu lakukan ini? Mumu ada di dalam. Kamu benar-benar jahat, hanya untuk menjebak Xiao Ying dan Shinran. Kata-kata seperti itu yang mengutuk putrimu sendiri. Kamu benar-benar bisa mengatakannya. Aku jahat. The Kau film was benar-benar buta mata translated dan hati. and narrated by Kau tidak Anthony pantas Wu. menjadi ayah Mumu. Mari kita menjauh dari sini. Betapa sialnya ini. Jangan sampai tertular. Apa yang kamu lakukan, Kiaohan? Kenapa kamu tidak bisa menjadi seperti istri orang lain? Lembut, penuh perhatian, dan baik hati. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Aku hanya menganggap Xiao Ying sebagai adik. Sebelum kamu mengatakan hal-hal ini padanya,
Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Mempertimbangkan perasaanmu. Kita akan bercerai. Kenapa aku harus mempertimbangkan perasaanmu? Baiklah, baiklah, baiklah. Tadi aku ngomong gitu karena marah. Baiklah. Apa yang kukatakan bukan karena marah. Kau, demi orang luar, menyebabkan kematian putri kita. Mulai sekarang, kau adalah musuhku. Kenapa kamu masih mengatakan kebohongan tak berarti seperti itu? Kalau begitu kau sebaiknya melihat dengan jelas. Perkataanku itu bohong atau tidak? Berhenti membuat keributan. Sebentar lagi, keluarganya akan tiba. Mereka akan menyelesaikannya denganmu. Ayo cepat pergi. Keluarga. Aku adalah keluarga. Ini benar-benar Guzimu. Guzimu sudah mati. Gu Beijan akan mengumumkan bahwa aku adalah putri angkatnya. Maka mulai sekarang, dia hanya akan memiliki aku sebagai putrinya. Ibu, perutku tidak enak badan. Aku ingin pulang dan istirahat. Baiklah, ibu akan pulang bersamamu sekarang. Kakak Beijan, kalau begitu kita. Aku akan mengantarmu. Tidak ada yang diizinkan pergi. Kiao-han, aku mohon padamu. Tolong berhenti membuat keributan. Ya, aku akan mengantar Xiao Ying dan Shinran pulang. Lalu aku akan pulang bersamamu dan Mumu. Baiklah. Pergi. Masalah hari ini, tidak ada yang boleh membicarakannya di luar. Jika aku tahu, kamu memberitahu orang lain, maka kamu tinggal menunggu untuk dibunuh olehku. Apakah sesuatu terjadi pada Guzimu? Jangan tanya hal yang tak seharusnya. Nona muda, ayo minum bersama kami para saudara. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lepaskan aku. Berhenti. Bukankah ini nona muda tertua keluarga Gu? Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan yang tidak penting ini. Aku pasti akan ikut campur. Kamu, ini, nona muda tertua keluarga Gu. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Ayo pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu mengalami hal seperti ini lagi di masa depan, datang saja mencariku. Lepaskan aku. Aku bisa mencari tahu siapa kau. Jika Lee Shinran tahu bahwa kau mengirim video itu, dia pasti tidak akan mengampunimu. The film was translated and narrated by M Media. Tolong, jangan beritahu Lee Shinran, karena kaulah yang mengirimiku video itu. Itu berarti, kau juga tidak tahan dengan tindakan Lee Shinran. Ya, tapi aku. Kalau begitu kau harus maju dan membantuku membuktikan bahwa Lee Shinran menyakiti Mumu. Aku tidak berani. Dia benar-benar akan membuatku berharap aku mati. Mumu, dia sudah meninggal. Dia sudah mati. Apakah menurutmu? Selanjutnya Lee Shinran, target penindasan akan menjadi siapa? Jika kamu setuju membantuku, aku berjanji padamu. Lee Shinran tidak akan pernah bisa menindasmu lagi. Bagaimana kamu bisa menjamin itu? Tentu saja, dengan mengirimnya untuk bertemu Mumu. Pastikan minum obatmu tepat waktu, tahu?
Kakak Beijen, ada apa? Aku akan ke toilet. Tunggu aku di sini. Kenapa jantungku berdebar sangat cepat? Apakah Mumu benar-benar marah? Aku akan membelikan Mumu sebuah mobil sport untuk menenangkannya dengan baik. Dia pasti akan senang. Sepertinya, dia masih sangat peduli pada Guzimu. Hal yang menjengkelkan itu. Tidak apa-apa, bukankah dia akan segera mengumumkan di perjamuan bahwa aku adalah putri angkatnya. Tapi dia sangat menyayangi putri kandungnya. Hei ibu, jangan khawatir. Bukan apa-apa. Apa maksudmu? Karena Guzimu memang Apa yang ada di balik tirai ini? Tuan Gu, ini adalah yang Nona Kiao siapkan, khusus untuk perjamuan. Ini harus setelah perjamuan dimulai, sebelum bisa dibuka. aku turun tahta demi Mumu saat itu. Sekarang, Gu Beichen juga harus mengembalikan perusahaan ini ke tanganku. Gu Beichen, Kiaohan. Kamu dan Mumu 2 hari terakhir ini, kenapa kalian tidak pulang? Kamu juga tidak menjawab panggilanku. Meskipun kamu marah padaku, apa hakmu menghentikanku bertemu Mumu? Kamu malah melarang aku merayakan ulang tahunnya. pada hari ulang tahunnya, kamu bersama Li Xinran dan Sui Ying. Sekarang kamu berakting. Apa gunanya? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Mumu? Itulah sebabnya dia tidak mau menjawab panggilanku. Bukankah sudah kubilang? Xinran sakit hari itu. Itu adalah keadaan khusus. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Sebentar lagi, kamu akan bisa melihat Munu. Kamu bisa memberitahunya sendiri. The film was Kakak Kiaohan, translated kamu and terlalu tidak narrated memedulikan by kakak M Beichen. Media. Dia sudah berhari-hari tak bisa hubungi kalian berdua. Saking cemasnya sampai tidak bisa makan. Ayah bekerja sangat keras. Sudah cukup jika kamu tidak memikirkannya. Tapi kenapa kamu masih merajuk padanya? Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku mengungkapkan? Bagaimana kamu membunuh Mumu? Kamu, Cukup. Ini adalah sebuah perjamuan, bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. apakah aku membuat keributan atau tidak? Kamu akan segera tahu. Lagi pula, jangan lupa, ini adalah perusahaan yang aku dirikan. Kamu. Tuan Gu, giliranmu untuk berbicara. Gu Beichen, bersiaplah untuk menebus dosa atas Momo. Selamat datang semuanya di perayaan ulang tahun ke-20 Grup Muyang. Pada hari istimewa ini, aku punya kabar baik untuk diumumkan, yaitu putri asisten Sui, Li Xinran. Mulai sekarang, akan menjadi putri angkatku, Gu Beichen. Selain itu, aku akan memberikan 10% dari sahamnya Grup Muyang kepada Sui Ying dan putrinya. Gu Beichen, aku juga telah menyiapkan untukmu hadiah spesial. Ini, siapa ini? Siapa itu? Tidakkah kamu mengenalinya? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pasti kamu salahkan aku soal ulang tahun Mumu. Jadi kamu membalas dendam padaku, bersekongkol untuk menipuku. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Apakah Mumu The benar-benar film was berakting? translated and narrated by M Media. Ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidakkah kamu tahu dengan jelas? Aku menelponmu berkali-kali. Memohon padamu untuk menyelamatkan Mumu. Dan kamu
Kamu pilih tinggal dengan Sue Ying dan anaknya. Kamu bahkan tidak mau datang dan memastikan. Apakah yang aku katakan itu benar? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku kira itu. Kamulah yang memarkir mobil di jalur darurat. Kamulah yang membuat Mimu kehilangan waktu perawatan optimal. Kamulah yang ikut menyebabkan kematiannya. Aku memberitahumu, Mumu ada di ambulans. Kalau mobilnya tak dipindahkan, akan terlambat. Kamu tidak mau memindahkan mobilnya. Kamu ingin tetap bersama mereka. Baiklah. Berikan kuncinya kepadaku. Berikan Apa yang sebenarnya terjadi? putri saudari baikmu. Telah membunuh putriku. Kakak Kiahan, Mumu mengalami kecelakaan seperti itu. Tidak ada yang menginginkannya. Aku mengerti kesedihanmu sebagai seorang ibu yang kehilangan putri tercintanya. Tapi kamu tidak bisa begitu saja tanpa dasar. Menuduh putriku sebagai pembunuh, kan? Aku, tanpa dasar. Apakah kamu ingin aku menunjukkan bukti? Kamu, Bibi Kiao. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada Mumu. Aku hanya ingin bersama ayah, merayakan ulang tahunku. Itulah sebabnya aku tidak bisa membiarkannya menyelamatkan Mumu tepat waktu, tapi kamu tidak bisa karena ini. Menuduh aku penyebab kematian Mumu. Kiaohan. Kematian Mumu. Aku sangat sedih. Tapi hari itu, aku secara sukarela meminta untuk membantu Shinran merayakan ulang tahunnya. Jadi kematian Mumu tidak bisa disalahkan pada Shinran. Apakah kamu yakin ingin mengakui pembunuh putrimu sebagai putri baptismu? Kiaohan. Penanganan Mumu yang tertunda. Kamu juga bisa menyalahkanku. Kamu juga bisa memukulku. Kamu juga bisa memarahiku. Tapi Shinra tidak bersalah. Dia hanya membutuhkan seorang ayah untuk merayakan ulang tahunnya, itu saja. Dia menginginkan seorang ayah untuk merayakan ulang tahunnya. Bagaimana dengan Mumu? Bukankah Mumu juga menginginkannya? Tahukah kamu? Sebelum Mumu kehilangan kesadaran, dia terus bertanya kepadaku, kapan aku bisa melihat ayah? Dia terus bertanya kepadaku, apakah ayah bosan dengannya? Dia tidak menginginkannya lagi. Dan kamu sedang merayakan ulang tahun Li Xinran. Maafkan aku, Mumu. Bagaimana mungkin aku bosan padanya? Dia adalah yang kucintai selama bertahun-tahun, putriku yang berharga. Jadi, kamu masih mengakui dia sebagai putri baptismu? Kiaohan. Hai Kiaohan. Shinran benar-benar membutuhkan seorang ayah. Baiklah. Jadi kalian tunggu saja. Aku akan segera memberimu hadiah yang luar biasa. Nikmati perjamuan ini. 10 menit lagi. Kamu akan jatuh ke dalam siksaan tanpa akhir. Wanita itu, Kia. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Cukup mengejutkan. Teman. Lalu, apakah kamu tahu Mumu? Buzimu. Hei ayah. Aku ada sesuatu. Urusan pribadi antara aku dan temanku. Ada apa? Kamu terlihat sangat gugup. Aku belum pernah melihat perjamuan dengan skala sebesar ini. Tidak bisa dihindari. Untuk sedikit gugup. Tidak apa-apa. Nanti aku akan mengantarmu ke lebih banyak tempat lagi. Dan kamu akan terbiasa setelah beberapa kali. Aku takut. Dia tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Apa maksudmu? Maksudku adalah semua yang telah dia dan putrinya lakukan pada akhirnya akan menimpa diri mereka sendiri. Kamu bicara sembarangan. Apa ini? Kamu sangat gugup. Mungkinkah itu? Kamu juga tahu semua yang dilakukan putrimu. Kakak Beijian. Menurutku kakak Kiaohan diliputi kesedihan dan mengalami guncangan mental. Dia seharusnya tetap dikirim ke rumah penyembuhan. Pergi istirahat sebentar. Kiaohan. Acara seramai ini bukan tempat bagimu untuk melampiaskan amarahmu. Jika kamu membuat keributan lagi, aku akan menyuruh seseorang membawamu ke rumah penyembuhan untuk menenangkan diri. Bibi Kiao, semuanya sudah siap. Persiapkan diri kalian untuk dikirim langsung ke neraka olehku.
Kakak Kiaohan. Aku tahu. Kamu kesal karena Mumu meninggal. Tapi kamu seharusnya tidak. Kakak Kiaohan, apa yang kamu lakukan? Aku dengan ramah menghiburmu. Dan kamu malah menyiramkan anggur padaku. Kiaohan, Xiao Ying dengan ramah menghiburmu. Apa yang kamu lakukan? Kiaohan, Apa kau sudah melihatnya dengan baik? Beginilah caraku menyiram orang. Kiaohan, jika kamu terus seperti ini, aku akan menyuruh satpam membawamu pergi. Jangan kau lupakan. Aku mendirikan perusahaan ini. Kiaohan, jangan melakukan hal yang tidak pantas lagi. Bahkan jika kamu tahu Guzimu dibunuh oleh putriku, lalu kenapa? Dia masih akan menjadi putri Gu Beichen. Pada dasarnya, tidak ada yang akan percaya perkataanmu. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, maka salahkan saja kamu dan wanita kecil itu karena menghalangi jalanku. Jaga mulutmu. Tunggu saja untuk dikurung di rumah penyembuhan dan menghabiskan hidupmu bersama sekelompok orang gila. Sedangkan aku akan menjadi Nyonya Gu yang baru. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Siapa yang akan dikurung di rumah penyembuhan? Kiaohan, apalagi yang ingin kamu lakukan? Cepat turun. Hadirin sekalian, perjamuan malam ini. Selain merayakan 20 tahun perusahaan, aku juga punya pengumuman penting untuk dibuat. Seperti yang semua orang tahu, Gu Beichen dan putriku, Gu Xinwu, meninggal dunia kemarin lusa. Dan suamiku selama lebih dari 10 tahun, Gu Beichen, berniat mengakui orang lain sebagai anak baptisnya. Oleh karena itu, sebagai pendiri perusahaan, aku telah memutuskan untuk mengeluarkan Gu Beichen dari perusahaan. Atas dasar apa? Hanya karena perusahaan ini didirikan olehku, Kiaohan. Menurutku kamu hanya menjadi gila karena Film was putrimu meninggal. translated and Tanpa kakak narrated by Beichen. M Media. Mana mungkin perusahaan ini tetap beroperasi normal? Kalau begitu, aku bersikeras untuk mencoba. Halo, apakah ini rumah penyembuhan hati kudus? Ada seseorang di sini yang tidak stabil mentalnya. Tolong kirim seseorang agar dia dibawa pergi dan mengurungnya di rumah penyembuhan. Aku bisa melihat bahwa suamiku ini sangat melindungi putri baptisnya. Jadi, bahkan dalam kesedihan, aku tidak lupa menyiapkan hadiah besar untuknya, Li Xinren. Xinran bahkan tidak ada di sini. Hadiah besar apa yang sedang kamu siapkan? Justru karena dia tidak ada di sini, maka itu menjadi kejutan. Lepaskan. Rekam ini untukku. Lepaskan aku. Keluar. Tidak, tidak. Video ini pasti sudah diedit. Kiaohan, wanita ini gila. Cepat tarik dia ke bawah. Jangan terburu-buru. Ini belum berakhir. Apa ini? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aku takut. Ibu Guzimu menemukanku. Apa yang dia inginkan darimu? Apa yang kamu katakan padanya? Tidak ada. Aku hanya ingin bertanya. Kamu tidak akan ketahuan orang lain, kan? Pengawasan di tempat itu sudah kuhancurkan. Selama kita bertiga tidak bicara, siapa yang akan tahu bahwa Guzimu tidak sengaja kubunuh? Hanya saja dia tidak berumur panjang. Aku memberitahumu.
Jika orang lain tahu, aku akan mencarimu duluan. Ini adalah siaran langsung putri Anda. Jangan bilang padaku. Itu juga didit olehku. Cepat tangkap dia. Lepaskan aku. Kiao Han, dasar wanita, kau menjebak putriku. Lepaskan aku.